Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Abila Usman, NPM 1962201087. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang manajemen dan pengendalian. Tugas UAS. Sistem pengendalian manajemen, suatu proses yang menjamin bahwa sumber-sumber diperoleh dan digunakan dengan efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata lain, pengendalian manajemen dapat diartikan sebagai proses untuk menjamin bahwa sumber manusia, fisik, dan teknologi dialokasikan agar mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh. Pengendalian manajemen berhubungan dengan arah kegiatan manajemen sesuai dengan garis besar pedoman yang sudah ditentukan dalam proses perencanaan strategi. Sistem pengendalian manajemen adalah kesatuan pemikiran dari metode akuntansi manajemen untuk mengumpulkan dan melaporkan data serta mengevaluasi kinerja perusahaan. Manajemen dan pengendalian. Pengendalian manajemen merupakan fungsi penting dalam organisasi. Kegagalan dalam pengendalian manajemen akan membawa kerugian finansial yang besar, rusaknya reputasi, dan bahkan mungkin dapat membawa kegagalan bagi organisasi. Manajemen. Berbagai keputusan mendefinisikan mengenai manajemen. Semua berhubungan dengan proses di mana sumber daya perusahaan dan aktivitas diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan. Penentuan tujuan. Tujuan merupakan prasyarat untuk mendesain SPM dan dengan sungguh-sungguh untuk berbagai tujuan. Tujuan tidak harus bisa dihitung dan tidak harus secara finansial, meskipun biasanya hal itu digunakan pada perusahaan yang bertujuan mencari laba. Formula strategi. Memiliki serangkaian strategi perusahaan terkait sasaran atau tujuan, maka strategi kemudian didefinisikan bagaimana organisasi seharusnya menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuannya. Secara sederhana, formulasi strategi perusahaan itu terdiri dari 3 tingkatan pengambilan keputusan. Pertama, posisi puncak adalah tingkatan korporat yang biasanya terdiri dari para direksi dan CEO. Tugas utama mereka adalah memikirkan masa depan perusahaan secara komprehensif. Kedua, posisi menengah adalah tingkat masa depan perusahaan. Posisi menengah adalah tingkat usaha yang biasanya terdiri dari manajer-manajer tingkat divisi dari suatu perusahaan. Inginkan dalam tingkat korporat ke dalam tujuan-tujuan yang real di dalam divisinya masing-masing. Ketiga adalah tingkat fungsional, mereka mengembangkan tujuan tahunan dan strategi-strategi jangka pendek pada berbagai fungsi perusahaan seperti sumber daya manusia, keuangan, produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Pengendalian manajemen versus pengendalian strategis. Dalam artian paling luas, sistem pengendalian dapat dipandang memiliki 2 fungsi dasar, pengendalian strategis dan pengendalian manajemen. Pengendalian strategis melibatkan manajer pada pertanyaan apakah strategi kita masih valid, atau lebih tepat pada saat lingkungan yang sedang berubah. Mereka bertanya apakah strategi kita masih valid, dan jika tidak, bagaimana seharusnya mengubahnya. Semua perusahaan harus memperhatikan masalah yang terkait dengan pengendalian strategi. Tetapi yang harus diperhatikan adalah potensi strategi yang dimiliki mungkin akan menjadi uang.
Penekanan perilaku. Pengendalian manajemen melibatkan manajer pada beberapa tahapan untuk membantu memastikan bahwa karyawan melakukan apa yang terbaik bagi organisasi. Hal ini merupakan tujuan yang penting karena hal yang terjadi dalam organisasi ditentukan oleh orang yang ada dalam organisasi tersebut. Penyebab masalah penyebab masalah pengendalian manajemen masih tetap fokus pada pengendalian perilaku. Pertanyaan logis berikutnya yang muncul adalah apakah terkait dengan karyawan yang diandalkan oleh perusahaan untuk membuat kebutuhan implementasi SPM. Penyebabnya dibutuhkannya sistem pengendalian dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori utama: kurangnya pengarahan, masalah motivasi, dan keterbatasan personil. Kurangnya pengarahan. Kinerja beberapa orang karyawan tidak cukup memadai karena mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dari mereka. Ketika terjadinya kurangnya pengarahan, maka terjadi perilaku yang diinginkan. Kemungkinan disebabkan karena faktor kebetulan. Masalah motivasi. Meskipun ketika karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka, beberapa di antaranya tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan karena masalah motivasi. Masalah motivasi merupakan masalah yang umum karena tujuan individu dan tujuan perusahaan secara alami tidak sejalan. Individu memiliki kepentingan sendiri. Keterbatasan individu. Masalah perilaku terakhir yang terkait dengan SPM terjadi ketika karyawan yang tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dimotivasi untuk memiliki kinerja yang tinggi, ternyata tidak dapat melakukannya dengan baik karena beberapa keterbatasan lain. Beberapa keterbatasan personil sangat spesifik. Karakteristik pengendalian manajemen yang baik. Agar memiliki kemungkinan keberhasilan yang tinggi, perusahaan harus mengelola pengendalian manajemen dengan baik. Pengendalian yang baik berarti bahwa manajemen merasa cukup yakin bahwa tidak akan terjadi kejutan yang tidak menyenangkan. Pencegahan masalah pengendalian. Mengimplementasikan beberapa kombinasi perilaku alat yang digunakan untuk memengaruhi yang secara umum dikenal sebagai SPM. Kesimpulan, manajemen pengendalian. Manajemen merupakan fungsi penting dalam organisasi. Berbagai keputusan mendefinisikan mengenai manajemen. Tujuan merupakan persyarat untuk mendesain SPM dan dengan sungguh-sungguh untuk berbagai tujuan. Dalam artian paling luas, sistem pengendalian dapat dipandang memiliki 2 fungsi dasar: pengendalian strategis dan pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen melibatkan manajer pada beberapa tahapan untuk membantu memastikan bahwa karyawan melakukan apa yang terbaik bagi organisasi. Kinerja beberapa orang karyawan tidak cukup memadai. Mereka tidak mengetahui apa yang diinginkan perusahaan dari mereka. Meskipun ketika karyawan memahami apa yang diharapkan dari mereka, beberapa di antaranya tidak berbuat sebagaimana yang diharapkan oleh perusahaan karena masalah motivasi. Baiklah, sekian dari saya, Zaki Abdillah Usman. Presentasi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.